warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Siti Rafina. Kali ini saya seperti biasa mau menyapa kalian semua, terlebih dahulu kepada penonton setia saya di channel Siti Rafina. Seperti biasa, kali ini saya mau membahas mengenai mata kuliah saya mengenai kritik sastra. Karena ini bersifat tugas, ya mau tak mau saya harus menyelesaikannya. Dan saya mohon doa dari kalian semua agar saya cepat selesai dan kelar pada waktu yang tepat. Saya akui banyak dari video yang telah saya buat jauh dari kata ketertarikan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya beberapa faktor, yang salah satunya lingkungan yang agak sedikit ribut. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita kali ini, yaitu saya ingin mau membahas mengenai latar atau setting dalam ranah pengertian, tujuan, dan cara pembuatan latar atau setting agar karya yang kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak melenceng. Bagaimana pembentukannya? Sebagai berikut. Oke, kita masuk saja bagian pengertian dari setting. Setting atau juga disebut dengan latar secara umum adalah segala keterangan yang mengenai tempat, waktu, suasana, dan sosial yang ada di dalam sebuah cerita. Latar berhubungan dengan unsur-unsur intrinsik, yaitu unsur utama yang membangun utuhnya sebuah cerita. Bagaimana menurut para ahli mengenai pengertian latar atau setting? Saya akan membahasnya dan saya mengambil sumber tersebut di millennialjoss.com. Oke, pertama yaitu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa latar adalah keterangan waktu, ruang, dan suasana yang terjadi lakuan dalam sebuah karya sastra. Yang kedua yaitu menurut Indrawati dalam bukunya pada tahun 2009 mengatakan bahwa latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam sebuah cerita. Selanjutnya yang terakhir menurut Suparmin pada tahun 2009 juga mengatakan bahwa latar atau setting ini adalah suatu keadaan yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita. Tentunya kalian sudah paham kan dari arti pengertian tersebut. Nah, intinya yaitu berkaitan dari latar ini adalah berkaitan dengan suasana yang terjadi pada tokoh cerita, seperti suasana hatinya, perasaannya, waktu, sosial, dan tempat. Selanjutnya kita masuk dari tujuan. Nah, tujuan dari latar atau setting ini tak lain dan tak bukan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebuah karya sastra benar-benar terjadi atau memberikan sebuah informasi yang jelas mengenai keadaan atau situasi dalam sebuah cerita. Next, bagaimana sih cara membuat latar belakang atau setting? Kali ini contohnya pada sebuah novel. Pembuatan sebuah latar pada sebuah karya sastra tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Latar yang kita buat terkadang melenceng apa yang diharapkan dan terasa menjanggal. Kini sedikit cara membuat latar belakang pada novel, dan saya mengambil sumber tersebut dari depthpublishing.com melalui blog. Bagian yang pertama, merancang setting novel atau menentukan latar. Tips pertama kali yang kita ingin merancang pada sebuah setting pada novel yaitu adalah menentukan latar cerita. Latar atau lokasi yang dimanapun yang Anda inginkan, bisa di lokasi yang sekarang yang sudah ada, dan bisa juga menggunakan latar imajinasi dalam pikiran Anda. Prinsipnya adalah ada tempat. Bagaimana cara mendeskripsikan suatu tempat mampu mengajak pembaca untuk hidup dalam imajinasi. Sederhana, cukup paparkan cerita setiap detail sudut, tempat, dan keunikan. Masukkan impresisasi dalam sebuah tulisan agar emosi pembaca tersebut terbangkit. Cara yang kedua, merancang sebuah novel. Merancang setting novel, menentukan caranya. Ketika hendak menerapkan sebuah rancangan setting novel, selain menentukan tokoh, setting, dan alur, Anda juga bisa memperhatikan yang mana trik dan cara. Dalam hal ini, cara yang dimaksud adalah trik membangun dan mengembangkan novel Anda. Caranya, si tokoh masuk ke konflik, dan cara tokoh menyelesaikan masalah. Bagian terakhir, merancang setting novel,
kembangkan panca indera. Gunakan panca indera agar novel yang kalian tersebut memiliki ruh. Apapun itu, baik karya seni maupun karya tulis ataupun novel yang disebut dengan novel, akan hambar jika tidak diberikan ruh. Ruh dalam hal ini dimaksudkan yaitu adalah ruh peraba, perasa, penglihatan, pendengaran yang berkaitan dengan panca indera. Sebagai contohnya, kita ambil seperti bersandar, aku duduk di atas rumput yang ranum. Tampak buah rambutan mulai menguning, beberapa sudah merah. Ingin rasanya memetik meski pohon terlalu tinggi. Nah, begitulah cara dalam menentukan dan membuat latar atau setting pada sebuah karya sastra. Salah satunya adalah novel. Sampai di sini dulu hasil dari penjelasan saya. Kalau teman-teman merasa ada yang kurang dalam channel YouTube saya, kalian boleh komen di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.